Dalam 10 tahun itu saya dapat dua rumah itu. Dalam 10 tahun dapat 2 rumah. Dapat 2 rumah. Dan anak-anak waktu itu sudah sekolah Pak ya? Sudah sekolah. Sudah sekolah. Sudah sekolah, kemudian ya alhamdulillah sekarang sudah kerja semua. Sudah kerja semua Sudah Pak kerja ya? semua. Jadi saya punya anak 3. Tiga-tiganya itu sudah lulus universitas semua gitu Pak ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini saya tengah berada di rumahnya Bapak Tamaji, tuan channel dari channel Tamaji Serupun. Assalamualaikum. Dengan beliau saya pernah beberapa kali buat konten, kolaborasi di konten-konten sebelumnya. Boleh Anda tonton di sana. Ada di konten saya juga, di channel saya juga ada, di konten beliau juga ada. Kami kolaborasi begitu. Boleh Anda tonton di situ. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ngapain sudah lama kita tidak jumpa Pak ya? Iya, hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Padahal satu bandar ya. Ya, karena kesibukan tadi lah. Kesibukan masing-masing gitu. Sebetulnya sudah 1 bulan yang lalu saya pernah berencana untuk main ke sini karena memang sedang ada halangan. Jadinya baru terwujud sekarang Pak ya. Iya betul. Jadi ada bahasa luang lah masing-masingnya. Iya, oke. Begini Pak, di konten saya sebelumnya Pak ya, kita pernah ngobrol gitu Pak ya. Bahwa Bapak di Malaysia sudah 20 tahun gitu, dan Bapak sempat sedikit menyinggung pencapaian Bapak di konten itu gitu ya selama ada di Malaysia. Iya. Oke. Dan saya ingin menggali lebih dalam lagi soal ini Pak. Apa saja sih yang pernah Bapak dapatkan pada sejak Bapak kerja di Malaysia gitu? Oh iya. Selama di Malaysia sampai sekarang lah. Iya. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Boleh ke dalam topik yang ini. Ini bukan jelas cermat Pak, jawab santai-santai aja. Iya. Jadi ada yang mau saya tanyakan sebelum masuk ke dalam topik utama yang mau saya pertanyakan kepada Bapak nanti. Langsung saja Pak ya. Iya. Oke. Silakan. Kalau boleh tahu, pada tahun berapakah Bapak masuk ke Malaysia? Oh iya, tahun 2001 ya. Tahun 2001 ya. Tahun 2001, 20 tahun kemudian. Jadi 2001, habis itu 2020 saya balik ya. Itu pun saya berangkatnya dari Medan dulu. Dari Medan, bukan dari ya? Jawa Timur. Oke. Oh, jadi Bapak sebelum pergi ke Malaysia itu pernah menatap ke Medan juga? Iya, jadi bosku, jadi sebelum saya ke Malaysia dulu saya dulu pernah kerja di Medan. Jadi Medan itu daripada Jawa itu lain provinsi ya, lain distrik ya. Jadi kalau kita naik flight itu dalam 2,5 jam. Itu kalau naik flight. Tapi masa itu saya naik bus. Iya. Naik bis ya. Kalau di sini namanya bis. Jadi bus dengan nama adik ini sama-sama Mas ya. Ya, kalau di Malaysia itu kan dipanggil bus. Kalau di sini dipanggil bis. Bis. Ya. Jadi naik bus dari Jawa ke Sumatera itu 3 hari 2 malam. Jadi sangat jauh sekali bosku. Nah itulah cita-cita kami masa itu kan mau merubah masa depan ya. Jadi sehingga saya memberanikan diri untuk merantau ke Medan dulu. Sampai di Medan, ya kan? 3-4 tahun lah saya di sana. Nah kemudian 3-4 tahun kerja di Medan, kelihatannya belum ada perkembangan. Kemudian kami kenal salah satu dari kawan yang kebetulan waktu itu pulang ke Indonesia dari Malaysia. Oh, jadi dia TKI di Malaysia. TKI juga di Malaysia sudah lama. Dia masuk Malaysia itu sekitar tahun 90-an. 90-an kemudian kenal dengan dia, ya kan, tanya-tanya, kemudian dapat inspirasi dari dia. Nah kebetulan masa itu saya pesan sama dia, kalau misalnya nanti di Malaysia ada lowongan atau ada kerja, tolong bagi tahu saya. Oh gitu. Jadi dari beliau lah Bapak pergi ke sana gitu ya? Pergi ke sana.
Bahkan kawan saya itu sampai sekarang ini namanya Abang Abdullah itu sekarang dia tinggal satu distrik dengan kita di Jawa Timur, di Mojokerto ya, Pak. Di Mojokerto. Sudah ada Sudah, jadi yang membawa saya ke Malaysia waktu itu dia sudah balik ke Indonesia. Jadi sekarang dia ada di Mojokerto. Nah, sampai sekarang saya pun belum ada kesempatan untuk jumpa dengan abang yang membawa saya ke Malaysia dulu. Berarti sekarang kondisinya sudah agak sepuh gitu, Pak ya? Iya, sudah agak sepuh, Pak ya. Jadi kira abang saya juga lah. Itulah yang berjasa kepada saya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertama kali Bapak menginjak tanah Malaysia, apa yang Bapak rasakan di sana? Mungkinkah ada culture shock atau sesuatu yang dirasa kok aneh ya, kok pelik gitu ya? Atau justru merasa impress atau kagum pada sesuatu yang baru Bapak jumpai di situ? Kan Bapak kan memang tinggal di Indonesia nih. Ketika pergi ke tempat baru di Malaysia tuh, apa yang Bapak rasakan? Ada yang aneh kah atau bagaimana gitu, Pak? Atau kagum gitu loh, Pak? Ya jelas, masa tahun 2001 tahun 2001 itu ya kita masuk ke Malaysia, ya kan kita lewat dari pelabuhan Belawan. Kan kita berangkatnya dari Belawan kan, dari Medan. Jadi naik masa itu kita bukan naik pesawat Bosku. Jadi kita naik ferry dari Belawan turun ke Penang. Nah, turun ke Penang. Penang Malaysia. Iya, Penang baru ke Negeri Sembilan. Baru ke Negeri Sembilan. Jadi pertama kali kita sampai di Penang sana ya kaget karena memang dilihat dari infrastrukturnya ya. Jadi dari bangunan, dari jalan dan sebagainya itu memang sangat lebar dan bersih. Sangat lebar dan bersih gitu. Sangat lebar dan bersih. Dari Penang itu kita naik ini. Ya, naik bus ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Lama itu. Dari Penang ke Negeri Sembilan itu dalam masa 6 jam pagi. Kita berangkat malam sampai di Negeri Sembilan itu pagi. Dan selama perjalanan itulah tadi saya katakan, memang di sana itu sangat nyaman sekali berkendara di sana itu. Jadi selama kita nikmati perjalanan naik bus itu ya, di sepanjang jalan itu jalannya itu ya lebar, cantik, kemudian tak rame. Ya mungkin itu disebabkan satu mungkin jumlah penduduk yang ya memang tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat dibandingkan dengan Indonesia. Tapi memang terus terang memang nyaman sekali perjalanan yang saya rasakan waktu itu ya. Kemudian bus-bus di sana pun bagus-bagus. Iya, cantik-cantik bus-bus di sana. Terus gedung-gedung pun di Penang sana pun pembangunannya pun sudah masa itu tahun sudah maju. 2001 itu sudah bagus-bagus. Sudah bagus. Banyak gedung-gedung tinggi gitu, Pak. Banyak gedung-gedung tinggi. Kalau dibanding waktu itu di Medan memang belum banyak, Pak ya, bangun-bangunan tinggi itu. Iya, di Medan pun ada juga. Di Medan pun ada juga. Cuma masalah ketertiban itu. Disiplin. Ya. Kedisiplinannya itu memang boleh dikatakan sana lebih disiplin. Iya. Apalagi kalau melihat penumpang di sana ya. Penumpang di sana kan boleh dikatakan kalau misalnya kita sudah dalam bis itu. Kalau sudah di situ duduk satu perempuan, misalnya kita laki-laki, kalau di sini kan bebas kita mau duduk. Malah kesempatan kalau di sini kan. Bebas. Kalau di sana punya boleh dikatakan itu ada aturannya sendiri atau mungkin karena adabnya tadi ya, jadi budayanya. Jadi bagi bos-bosku yang misalnya baru masuk Malaysia, jadi kalau misalnya nak pergi kalau di sana mau naik bus atau di KTM dan sebagainya, kereta api. Jadi kalau misalnya bosku mau masuk ke bus atau kereta api tersebut, jadi harus berhati-hati, jangan di situ ada tempat duduk yang kosong, ada perempuan terus kita langsung masuk duduk di situ, itu sangat sekali. Karena orang Melayu itu sebagai perempuan dia itu sangat menjaga marwahnya gitu, Pak, menjaga kehormatannya begitu. Jadi sekalipun ada di tempat umum dia tidak mau duduk berdempet-dempetan dengan lawan jenisnya begitu. Tidak hanya itu, kalau orang Melayu di sana tuh yang perempuan-perempuan itu jarang menggunakan pakaian-pakaian seksi seperti rok mini atau seluar pendek gitu loh, Pak ya. Yang dimana kalau kita selalu pakai baju kurung. Iya, seperti itu. Agak-agak tertutup gitulah ya kalau dari segi busana atau pakaian. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya, Pak? Silakan. Oke. Selanjutnya adalah 20 tahun di Malaysia. Ada tidak perasaan bosan sehingga timbul pemikiran mau balik dan kerja di Indonesia saja selama 20 tahun itu, Pak? Adakah
ketika diam, ketika tidak ada kerja merasa bosan gitu lah Pak, atau ketika kita capek bekerja merasa bosan ingin kerja di Indonesia saja begitu Pak, selama 20 tahun itu. Iya, itu normal ada sih ya. Ada normal Pak ya? Mesti ada selama Mesti 20 ada. tahun. Jangan kan yang 20 tahun, mungkin yang ya 3 tahun, 5 tahun aja mesti ada kan ya. Mungkin termasuk di apa sendiri pun juga Iya. pengen pulang. Tapi kembali ke masalah niat tadi lo ya. Kembali ke masalah niat dan cita-cita tadi. Karena awalnya kalau kita sudah ada cita-cita untuk misalnya kalau saya sudah berangkat ke Malaysia, kalau pulang nanti ibaratnya saya nggak punya sesuatu yang saya cita-citakan, untuk apa saya pergi ke merantau ke Malaysia? Malaysia Kan gitu. begitu ya. Nah, makanya itu bila kita sudah ingat cita-cita ke sana, ya kan, atau azam kita ke sana, otomatis perasaan itu jadi hilang. Jadi hilang gitu jadi Pak ya. hilang. Nah, jadi akhirnya jadi kita termotivasi lagi, semangat lagi. Apa salah satu yang memotivasi Bapak itu sehingga menghilangkan rasa jenuh dan bosan itu Pak? Ya, motivasi saya ya itu tadi, pengen buat rumah. Pengen buat rumah. Karena masa itu ya, bosku ya, masa itu saya sudah ada anak 3, kemudian saya belum punya rumah. Jadi motivasi saya begini, saya sudah berangkat ke Medan. Nah, di sini sudah 3 tahun saya pun belum punya apa-apa. Nah, ini kesempatan saya yang boleh dikatakan kesempatan saya yang terakhir lah. Kalau saya nggak pergi ke Malaysia, gimana nanti saya punya rumah? Akhirnya saya tekad bulat Gitu. Jadi jadi Bapak tekad bulat. jadi Bapak pergi ke Malaysia itu punya harapan besar Nah, ya, Pak, pasti. merubah nasib gitu nasib, Pak ya. Dan ya. alhamdulillah hasilnya boleh nampak yang sekarang ini Pak. Ya, Ya. alhamdulillah lah ya. Jadi selama saya di sana ya kan, cita-cita yang selama ini saya mau capai, alhamdulillah ya boleh dikatakan itu sudah tercapai. Iya. Oke, selanjutnya Pak. 20 tahun di Malaysia, pencapaian apa saja yang Bapak dapat? Nah, ini Pak yang paling pengen saya tahu gitu loh Pak. Oh, iya, Sekaligus mungkin bagi penonton-penonton, mana tahu ada TKI juga Pak yang sedang berjuang di sana menonton video Boleh Bapak. sedikit termotivasi ya. Iya, bisa menjadi motivasi buat mereka gitu loh Pak. Iya, Yang tadinya jenuh, akhirnya jadi semangat lagi gitu loh Pak. Jadi sebelumnya bosku ya, bukannya kita riak ya, Iya. karena ini sudah ditanya sama Iya. Ditbas ya, jadi sehingga saya juga harus jawab ya. Jadi Buat mungkin motivasi saja buat penonton. mungkin saja boleh jadikan motivasi terhadap kawan-kawan kita yang lain yang ada di sana atau di lain tempat ya. Intinya jangan salah paham gitu ya, jangan salah paham. sangka. Jadi sebelumnya saya pun mohon maaf kalau saya kalau kira-kira dianggap riak ya, bukan. Maksud saya ini Untuk memotivasi. untuk memotivasi teman-teman yang ada di sana ya, yang kebetulan mau berjuang ya. Yang mau berjuang dan memperbaiki, sedang berjuang di sana. Memperbaiki taraf hidup keluarga ya. Iya. Jadi selama saya di sana itu saya buat target itu. Jadi selama saya di sana buat target. Jadi target saya pertama kan mau buat rumah. Jadi buat rumah ya kan, tahun pertama, kedua, ketiga sampai 3 tahun itu saya baru boleh dapat beli tanah. 3 tahun kerja di sana sudah dapat beli tanah Dapat beli tanah dulu, belum rumah loh ya itu. Di sini. Masih tanah di sini, Indonesia. Pak, ya? Tanah di sini. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya dapat tanah, kemudian untuk tahun berikutnya 5 tahun saya boleh buat rumah. 5 tahun sudah boleh buat rumah. Boleh buat rumah, ya kan? Boleh buat rumah. Tapi ya waktu itu bangunannya masih biasa-biasa aja. Iya, kan? iya. Belum macam ini ya. Nah, sebentar Pak, sebelum lanjut dulu tahun 2001 itu kan pastinya gaji belum sebesar sekarang Pak ya. Tapi masa itu kan walaupun belum sebesar sekarang, kalau uang kurs Malaysia itu dibandingkan dengan Iya. barang di sini kan Ringgit lebih besar di lebih Malaysia. besar di Malaysia. Jadi waktu itu saya beli tanah aja baru berapa? Baru boleh dikatakan itu sekitar 6 juta 7 juta. Iya, tanah ini yang saya beli ini. Oh, yang ini Pak? Iya. Ini dulu 6 juta, tahun 2004 ya? 4-an itu. Ini 6 juta, ini berapa meter? Dulu nih, kan Pak? masih sawah ini. Masih sawah. Ya kalau sekarang udah nggak boleh Sekarang lagi. 200 gitu nggak ya. dapat paling Pak ya? Ya nggak dapat. Nggak dapat 200 juta. Ya sekitar gitu contohnya. Jadi pertama itu tadi lah saya bertahap. Jadi segala sesuatunya itu loh bos, nggak bisa terus langsung kita buat rumah. Jadi pertama ya beli tanah. dulu. 3 tahun kerja di Malaysia, dapat tanah, beli tanah di Indonesia. Kemudian 2 tahun berikutnya angsur lah sedikit-sedikit beli bangunannya. Jadi sehingga siap.
Siap satu rumah, walaupun sederhana lah waktu Iya. itu, belum direnovasi kan. Nah kemudian sudah siap di sini kan, baru kita ada rencana untuk berikutnya. Oh ya, rumah sama ini sudah ada ya, yang itu cita-cita kita pertama. Nah kemudian untuk cita-cita kedua, otomatis kita akan membesarkan anak sehingga sekolah cukup. Jadi Waktu Bapak pergi ke Malaysia itu sudah punya anak atau sudah punya anak, tapi masa itu kan anak-anak masih setakat sekolah rendah, sekolah menengah itu kan, belum sampai university. Jadi biayanya pun tak seberapa banyak lah. Oh, berarti Bapak meninggalkan anak di sini. Berapa anak Pak di sini? Jadi waktu saya gini maksudnya. Jadi waktu saya berangkat ke Malaysia tahun 2001 itu, saya sudah punya anak 3. Dan anak 3 itu pun belum boleh dikatakan saya belum punya apa-apa. Dan masih kecil-kecil juga, masih kecil-kecil lagi. Jadi waktu itu masih di Medan. Kemudian saya berangkat ke Malaysia, ya kan. Nah, terpaksa ini saya cari anak tinggal sama istri ibu. saya. Iya. Jadi sebelum saya berangkat ke sana juga sudah ada kesepakatan dengan sudah berunding dengan istri. Jadi tolong jaga anak baik-baik karena saya akan berangkat ke Malaysia untuk mencapai cita-cita yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian itu tadi lah berkat semua tadi kan kesepakatan kita. Iya. Dan kalau kita sudah sepakat saling jaga kepercayaan kita masing-masing, ya alhamdulillah Allah pun memudahkan jalannya Pak ya. Itu. Kemudian itu jadi saya ke Malaysia, kemudian beberapa bulan kemudian anak saya balik sama istri saya balik ke Jawa. Yang di Medan tadi itu. Iya. Ketika Bapak pergi ke Malaysia, si istri Bapak sama anak masih di Medan. Masih di Medan. Kemudian beberapa bulan kemudian balik ke Jawa. Balik ke Jawa. Karena saya pikir begini dulu waktu saya sendiri pun merantau ke Medan dulu tujuannya hanya untuk memperbaiki masa depan kan. Kemudian saya pun nggak ada niat, maksudnya itu saya nggak tertarik untuk tinggal di sana gitu. Di Medan. Di Medan. Jadi maksud apapun ceritanya saya mesti mau balik ke Jawa gitu. Iya. Karena keluarga kita di sana pun nggak ada. Kita hanya merantau aja. Merantau gitu. Nah kemudian itu tadilah. Jadi kita berjuang di Malaysia selama 5 tahun tadi sudah dapat rumah. Kemudian tahun berikutnya saya punya target beli tanah lagi lah. Beli tanah lagi untuk kos-kosan itu. Ya alhamdulillah. Dengan beriringnya waktu 1 tahun 2 tahun kemudian saya bisa beli tanah, kemudian saya buat rumah lagi untuk sewa. Tapi sampai sekarang belum saya sewakan. Jadi sampai sekarang di Malang juga Pak? Iya, di sebelah di gang ini, jangan sulit. Nanti kita main ke sana. Oh boleh. Kebetulan kan di sana saya kan hobi pingpong kan. Nanti kita main pingpong bersama. Nanti kita buat konten. Boleh. Nah, kemudian setelah dapat rumah itu, ya saya capai dalam 10 tahun lah itu. Dalam 10 tahun itu saya dapat dua rumah itu. Dalam 10 tahun dapat 2 rumah. Dan anak-anak waktu itu sudah sekolah Pak ya? Sudah sekolah. Kemudian ya alhamdulillah sekarang sudah kerja semua. Sudah kerja semua. Jadi saya punya anak 3. Tiga-tiganya itu sudah lulus university semua gitu Pak ya. Setelah 20 tahun di Malaysia, hal apa yang membuat Bapak sehingga memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia dan menetap dan tidak menjadi pekerja lagi di Malaysia begitu Pak? Iya. Seandainya ini ada anak-anak Bapak di sini gitu ya, tiga-tiganya gitu ya, atau yang masih hidup gitu Pak ya, anak pertama yang kedua ada di sini, pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak gitu Pak?